akan segera kita mulai. Sebelum kita mulai, akan kami bacakan dulu susunan acara pada rapat pagi siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, sosialisasi pembelajaran tahun akademik 2021-2022 dan pemaparan program sekolah. Yang ketiga, sambutan dari ketua komite. Yang keempat, sesi tanya jawab. Dan yang kelima, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka rapat pada pagi siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu sosialisasi pembelajaran dan pemaparan program sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Prayogo SPD MPD dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ngomong apa? Yembung gerung. Apa itu kan? Mak, contoh suku yang terletak di Pulau Jawa adalah suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, dan suku Dayak. Iya, sampai dia. Ya, sama gue. Kayaknya suku Dayak, kayaknya saya Sunda. Guru. Ya, bener aku. Untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ilahi Robi, pada kesempatan yang baik ini kita bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan segenap orang tua wali, Bapak Ibu pengurus komite, segenap Bapak Ibu guru melalui media online atau virtual. Tidak lupa sholawat salam saya haturkan keharibaan Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Bapak Ibu semua orang tua wali siswa senantiasa mendapatkan keberkahannya, syafaatnya, fitini wa dunya hadal akhirah, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan program sekolah, saya mengingatkan mesti semua itu berasal dari visi dan misi sekolah yang sudah sama-sama kita pahami karena putra-putri kita sudah naik ke kelas 9 di SMP Negeri 6 Kebumen. Pada tahun pelajaran 2021-2022, visi sekolah yaitu mengantarkan putra-putri kita memiliki kompetensi prestasi, anak-anak yang berprestasi, baik secara akademis maupun non-akademis. Prestasi akademis harapannya memiliki nilai yang unggul atau maksimal di setiap mata pelajaran. Ada 11 mata pelajaran, 1 bimbingan konseling, non-akademisnya juga ikut dikembangkan, baik di bidang kesenian, pendidikan jasmani, olahraga, dan yang lain-lain. Ini akan dibina walaupun ini musim pandemi. Yang kedua, anak-anak kita diharapkan juga siswa-siswi yang memiliki karakter budi pekerti yang luhur. Ini sering diterjemahkan dengan akhlak yang mulia, akhlakul karimah,
anak yang bisa berbakti kepada orang tua, anak yang tidak menyakiti orang yang ada di sekitarnya, intinya itu, dan mendatangkan kemanfaatan. Yang lainnya, anak-anak kita juga harus memiliki kepedulian, tidak boleh masa bodoh, mau mengerti, mau merasakan kondisi yang ada di sekitar kita, sehingga tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadinya, tetapi juga bisa menghormati orang lain yang ada sehingga bisa bergaul sebagaimana, ya Allahumma amin. Oleh karena itu sekolah memiliki kewajiban melaksanakan semua kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan mutu akademik dan non-akademik yang menunjang visi dan misi sekolah, termasuk di dalamnya tidak boleh berhenti melakukan proses pembelajarannya. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, ini masih pindah ke berikutnya. Program pembelajaran di masa pandemi. Ya. Di SMP Negeri 6 Kebumen sesuai dengan kebijakan pemerintah pelaksanaan pembatasan kegiatan di masyarakat dilakukan secara daring, Bapak Ibu. Dilakukan secara daring. Ada yang kelewatan. Ya, program pembelajarannya bisa disaksikan di layar Bapak Ibu. Daring artinya tidak tatap muka karena menghindari paparan ya ketika di perjalanan ya, itu semua potensial. Oleh karena itu daring melalui media handphone, laptop, tablet atau PC personal komputer. Namun demikian, untuk melengkapi bahan ajar atau sumber belajar anak kelas 9 sudah kami pinjami buku-buku penunjang untuk semua mata pelajaran yang kemarin. Mohon untuk dijaga, dipelajari baik-baik karena itu nanti akan bergantian dengan adik-adik kelasnya. Ketika sudah lulus diminta untuk dikembalikan lagi. Supaya apa? Peserta didik tidak repot untuk mencari materi atau bahan ajar. Sehingga sudah tersedia dan itu standar pemerintah. Untuk menghindari kejenuhan, kebosanan, kok ini daring terus, mereka kurang mantap kalau tidak ketemu dengan Bapak Ibu guru. Ini tidak setiap hari, kami jadwalkan setiap minggu 1 kali untuk melakukan konsultasi tugas, namun tolong anak yang melakukan konsultasi di sekolah waktunya tidak lama-lama, sekitar 30 menit lah. Nanti bertemu dengan Bapak Ibu guru dengan harapan ada pemecahan kesulitan-kesulitan yang dihadapi manakala belajar daring. Namun nanti mohon maaf sudah menjadi hasil pengamatan kami, anak-anak yang aktif konsultasi itu justru anak-anak yang pandai, anak-anak yang nilainya sangat bagus. Namun di balik itu ada anak-anak yang yaitu tadi karena tidak peduli, biar saja apa Pak Guru tahu, itu dicatat semua oleh Pak Ibu Guru karena setiap tugas dinilai akan masuk di dalam rekap daftar nilai Bapak Ibu. Kadang-kadang memang ada beberapa peserta didik yang tugas tidak dikerjakan, tidak mau konsultasi, ya akhirnya mengalami kesulitan. Yang sedemikian rupa, daring sulit, konsultasi tidak mau, nanti terpaksa Bapak Ibu guru mata pelajaran, bimbingan konseling atau wali kelas akan berkunjung supaya peserta didik tidak mengalami kesulitan. Itu harapan kami. Jadi komplit Pak. Cuma dominan sebagian besar nanti dari
Saya mohon untuk orang tua siswa, wali siswa, Bapak Ibu guru, dalam proses pembelajaran yang sedemikian, maka memiliki kewajiban. Satu, mendampingi putra-putri belajar di rumah. Ngomong, Ma. Mohon untuk mic-nya dimatikan dulu ya, Mas ya, supaya tidak gaduh. Yang kedua, memberikan motivasi. Motivasi itu apa? Dorongan kepada putra-putri untuk betul-betul belajar. Ya tentu kalau sudah agak lelah ya mohon beristirahat sejenak supaya ada variasi. Ya. Memenuhi keperluan siswa karena apa? Untuk belajar daring ya paling tidak paling sederhana itu harus ada HP. Kadang-kadang barengan HP-nya itu harus ada kuota, ada sinyal yang baik. Ya kami tidak menampik kadang-kadang hal itu kalau tidak terpenuhi ini akan menjadi putra-putri kita akan menjadi apa ya kurang nyaman. Akhirnya memang japri ke Bapak Ibu guru. Ya ini yang menjadi kendala. Yang kedua, HP dan kuota itu harus ada, ya harus cukup. Ya. Oleh karena itu saya sarankan yang paling murah bukan kuota internet yang biasa-biasa ya. Tapi apa kira-kira? Yaitu kuota spesial untuk anak-anak sekolah. Kuota belajar nanti tolong dicoba. Itu pasti akan lebih murah, efisien itu. Ya memang kelemahannya tidak bisa untuk main game. Ya kadang-kadang itu karena kita harus fokus ke pembelajaran gitu. Yang ketiga, buku pelajaran memang sudah difasilitasi, namun kemarin masih tercatat ada beberapa peserta didik yang sudah dipinjami saja, ada yang tidak mau mengambil di perpus itu. Nanti kita kunjungi beberapa wali kelas, guru mapel, petugas perpus sudah melapor ke kami. Kalau memang tidak itu, saya khawatir nanti belajarnya sumbernya dari mana ya. Tentu dari buku. Ya, insya Allah akan kami fasilitasi dengan diantar, dikunjungi ke rumahnya. Dalam pembelajaran daring, mohon semua harus menjaga protokol kesehatan. Baik di rumah, baik ketika konsultasi. Oleh karena itu di sekolah Bapak Ibu, kami menyediakan wastafel untuk setiap kelas. Nanti ada keran, air mengalir, disertai dengan sabun cair. Wajib itu. Ketika mau konsultasi harus memakai masker, menjaga jarak antar siswa. Ya, oleh karena itu tidak bisa setiap hari, ada terjadwal. Saya mohon antara siswa, peserta didik, orang tua, Bapak Ibu guru, sekolah, wali kelas, guru pembimbing harus ada komunikasi yang efektif. Ya. Saling memahami, saling menghormati, saling menolong sehingga anak ketika belajar apalagi mengalami kendala itu mereka nyaman. Kalau punya masalah ya diatasi, jangan dibiarkan berlarut-larut ya. Ketika ada kesulitan komunikasikan. Minimal japri melalui HP. Nanti kan Bapak Ibu guru akan memberikan jawaban-jawaban, arahan-arahan yang mempermudah siswa untuk belajar. Okay. Bapak Ibu yang saya hormati, kendala dalam pembelajaran daring. Bapak Ibu sudah memahami, namun ini perlu kita bicarakan bersama. Okay. Karena putra-putri kita sudah kelas 9, artinya sudah 3 tahun belajar di SMP Negeri 6 Kebumen. Ya, karena kurangnya fasilitas tadi. Ya mohon untuk dicukupi. Ya. Yang kedua, peserta didik atau siswa ketika mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru, mohon jangan ditunda-tunda. Kenapa Bapak Ibu yang saya hormati? Karena minggu depan, pertemuan ke depan sudah ada tugas lagi. Ya. Saya juga sudah menginstruksikan kepada Bapak Ibu ketika memberikan tugas jangan terlalu berat, jangan terlalu banyak, apalagi ini daring. Yang penting anak-anak ada aktivitas pembelajaran. Gitu. Ada aktivitas belajar, ada interaksi dengan guru. Sehingga mereka nyaman, menyenangkan. Okay. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri. Ada beberapa peserta didik, siswa yang sampai mau terima rapot, ya,
Ya terima rapotnya nanti kan bulan Desember. Bulan September nanti sekolah akan membagikan, melaporkan hasil penilaian tengah semester. Itu. Ini biasanya ditagih oleh Bapak Ibu guru mapel tertentu. Ini kok belum, padahal yang lainnya sudah lengkap, siswa yang lain maksudnya. Ini yaitu tandanya adalah tidak mau komunikasi dengan pihak sekolah. Mohon ini kalau dipantau proaktif orang tuanya, saya yakin tidak akan terjadi ini. Oleh karena itu, kita harus peduli, anak harus peduli, guru harus peduli, orang tua wali harus peduli, kasek harus peduli, semua harus peduli. Jangan malu-malu untuk konsultasi itu tugas. Ya. Biasanya anak-anak yang pandai, Pak, anak yang rajin itu terus-menerus rajin sekali. Tapi yang tidak sama sekali ya ini karena kurang pendampingan, ya. Ya, mohon untuk dimotivasi sebaik-baiknya sehingga anak nyaman belajar. Ya, tentu kami mengalami kadang-kadang memaklumi kalau bapak ibunya tidak di rumah langsung dengan anaknya karena masalah pekerjaan biasanya kan dititipkan dengan mbahnya. Nah, ini kadang-kadang tahunya Mbak Kakung, Mbak Putri, kakek neneknya, anaknya belajar. Padahal kadang-kadang juga ada yang main game itu. Jadi kadang-kadang ya perlu kita ajak komunikasi. Itu yang kemarin kendala-kendala, mudah-mudahan ini di kelas 9, apalagi kelas 9 nanti adalah puncak belajar di SMP Negeri 6. Muaranya tidak naik kelas lagi. Muaranya adalah kelulusan, keberhasilan putra-putri kita untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, Bapak Ibu. Kemarin, di tahun pembelajaran yang kemarin, alhamdulillah kita meluluskan semua peserta didik. Ya karena mau tidak mau mereka dipaksa, yang kurang peduli harus dituntut gitu. Saya berharap nanti ke depan mereka memenuhi tugas belajar itu bukan karena paksaan, tetapi karena kesadaran. Sebab nanti kalau tidak, temannya pada melanjutkan, dia mau melanjutkan, ya nilainya. Ya nanti nilainya ditambahilah sama guru. Bapak Ibu, pelaksanaan program sekolah di musim pandemi maupun kondisi normal memang memerlukan sisi pembiayaan, Bapak Ibu. Sumber dana sekolah mendapat bantuan operasional sekolah atau BOS dari pemerintah pusat, dari pemerintah kabupaten ada dana rutin. Dan yang ketiga, partisipasi masyarakat atau komite yang memang tahun kemarin saya menyadari kondisi perekonomian yang lagi terganggu. Ya, untuk kelas 9 yang kemarin kelas 8 sekarang naik ke kelas 9 ya jangan dulu ya, karena memang di sekolah ya masih ada. Ya walaupun tidak banyak masih bisa untuk operasional lah itu. Memang tidak semua dibiayai oleh pemerintah sehingga kekurangannya sekolah yang tidak dialokasikan di poin 1-2 itu Bapak Ibu. Oleh karena itu tentu kami tidak sendiri, kami bersama Bapak Ibu Dewan Guru ya bermusyawarah termasuk perwakilan dari orang tua wali itu yang disebut dengan komite sekolah ya, terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pendidik. Ya bagaimana kita bermusyawarah anak-anak bisa mendapat layanan yang baik. Kalau harus meminta sumbangan itu sumbangan sukarela tanpa tekanan, paksaan, kalau bisa jangan memberatkan orang tua. Nah, oleh karena itu bagi yang mampu ya dimintai sumbangan. Lah untuk kelas 9 itu programnya apa? Kita lihat di kelas 7 untuk pemenuhan operasional GTT PTT. Nih, karena GTT PTT itu tidak mendapatkan insentif atau honor gaji dari pemerintah. Itu kelas 7. Yang kelas 8 itu untuk penguatan jaringan server internet. Karena di kelas 8 nanti perlu ada kegiatan AKM, asesmen kompetensi minimal.
karena sudah tidak ada ujian nasional. Ya, pemeliharaan ini atap kelas yang memang banyak yang harus diganti, kanopi, sehingga nanti kalau musim penghujan, kalau sudah diizinkan tatap muka, anak-anak pas ada di sekolah nanti tetap nyaman, tidak repot. Nah, untuk kelas 9 memang kemarin disepakati bersama tim komite dan Bapak Ibu guru. Kelas 9 tidak bisa dihindari nanti ada pelaksanaan kegiatan ujian sekolah, baik tertulis maupun praktek. Yang kedua, setelah anak ujian sekolah dinilai nilainya memenuhi standar, maka mereka lulus. Ijazahnya perlu ditulis, ijazahnya perlu diverifikasi nilainya setiap mata pelajaran Bapak Ibu. Ada 250-an peserta didik, 11 mapel itu kalau memverifikasi ya pekerjaan, ya. Ijazahnya tidak boleh salah tulis, ya. Ijazahnya ya tolong itu harus dilaminating, harus disediakan stop map, harus peserta didiknya difoto, ya kan? Fotonya harus standar karena untuk dokumen kelulusan harus baik kualitasnya. Yang lain pasti kami harus menyerahkan kembali karena kami sejak awal merasa dititipi ketika di kelas 7. Putra-putri Bapak Ibu dititipkan untuk dibimbing, diberikan pembelajaran, diberikan latihan, hasilnya nanti kalau sudah berhasil lulus, ya tentu kami menyerahkan kembali itu yang namanya perpisahan atau purnawidya. Cuma ketika musim pandemi ini purnawidya ya tidak seperti biasanya tatap muka, ya harus online kayak gini melalui Zoom, ya. Oleh karena itu biayanya tentunya bisa hemat gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagaimana tahun-tahun yang dulu ya kemarin belum memberikan sumbangan, kemarin disepakati oleh Bapak Komite, tim maupun tim Bapak Ibu guru, biayanya itu semua adalah 300.000, ya. Nah, kira-kira 300.000 itu ya wajar karena sekarang sudah tidak diminta lagi pemeliharaan sebagaimana yang dulu-dulu, karena kami sudah menyadari kelas 9 ketika di kelas 7 itu sudah memberikan sumbangan, ya jangan terlalu berat nih. Namun demikian ketika sebegitu Bapak Ibu merasa ada yang berkeberatan, nanti kita melakukan forum tanya jawab Bapak Ibu atau rapuh ke sekolahan menemui tim atau kepala sekolah, nanti insya Allah kepala sekolah yang akan memberikan kebijakan-kebijakan. Ya, itu Bapak Ibu paparan program, intinya pembelajarannya masih tetap daring, namun sekolah membuka ruang untuk konsultasi sehingga anak merasa nyaman, dan kalau memang di forum konsultasi tidak bisa efektif, tidak pernah rawuh, ya banyak tugas yang belum terselesaikan akan kami kunjungi oleh guru mapel, wali kelas atau guru pembimbing, ya, supaya nanti-nantinya anak bisa sukses, apalagi ini sudah kelas 9. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu paparan singkat karena nanti masih ada sambutan dari ketua komite, ya, Komite SMP Negeri 6, ada forum tanya jawab. Ini sudah siang, terima kasih atas partisipasinya. Semestinya Bapak Ibu sedang bertugas, namun meluangkan waktu demi melayani, mendampingi putra-putri. Semoga putra-putri kita, Bapak Ibu di rumah, anggota keluarga, saya mohon doanya Bapak Komite, Ibu Komite, guru kami, staf kami, anak-anak kami diberikan kesehatan, dihindarkan dari paparan-paparan musim pandemi, ya. Tetap sehat, jadi siswa yang sukses. Terima kasih. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Terima kasih kepada Bapak
Prayitno SPDMPD yang telah memaparkan program sekolah. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Komite yang akan disampaikan oleh Bapak Suwehan. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Dewan Guru dan karyawati SMP Negeri 6 Bumen yang kami hormati, Bapak Ibu Wali Siswa kelas 9 yang kami hormati, di mana tadi panjenengan setelah menerima paparan dari Bapak Kepala Sekolah tentang program-program sekolah SMP Negeri 6 Bumen yang kita cintai. Untuk program kelas 9, di mana untuk kelas 9 ini nantinya ada beberapa bidang yang di sini harus panjenengan ketahui, antara lain ada penyelesaian dokumentasi kelulusan dan purna widya. Jadi saya mohon dengan sangat dan hormat kepada wali siswa kelas 9 agar di mana panjenengan nanti bisa mensukseskan daripada program-program sekolah ini. Maka untuk itu, untuk kelas 9 per siswanya nanti dikenai biaya sebesar 300.000 per siswa, sehingga nanti itu untuk bisa menyelesaikan dokumentasi sekolah untuk kelulusan dan purna widya di SMP Negeri 6. Dan ini pun juga telah kita turunkan dari beberapa tahun-tahun yang lalu, di mana ini untuk kelas 9 bisa mencapai 400-an lebih. Karena musim pandemi seperti ini, maka kami turunkan hanya Rp300.000 per siswanya. Mohon untuk bisa dibayarkan sesuai tepat waktu, sehingga pada saatnya nanti sekolah untuk mengeluarkan biaya untuk dokumentasi dan kelulusan bisa segera terselesaikan. Bapak Ibu wali siswa yang kami hormati, kiranya dari kami komite tidak bisa berpanjang lebar, karena yang jelas Bapak Ibu tadi sudah menerima paparannya dari Bapak Kepala Sekolah, dan kami pun hanya menyetujui atau memusyawarahkan dengan Pak Sekolah sehingga terputus sedemikian rupa. Bapak Ibu untuk bisa menerima dan mensukseskan daripada program sekolah tadi. Demikian, wa khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Komite yang telah memberikan sambutannya. Demikian Bapak Ibu peserta rapat virtual yang kami hormati, acara sambutan dari Ketua Komite sudah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki acara yang keempat, yaitu sesi tanya jawab. Kami buka kesempatan ini untuk kepada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya, dipersilahkan. Mau dengan cara klik tunjuk tangan atau langsung mic-nya di-on-kan sehingga kita bisa mendengar saran atau masukan dari Bapak atau Ibu sekalian.
Monggo Bu wali dari Lilin Indri Wijayanti, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau menanyakan masalah biaya itu apa harus bisa diangsur enggak gitu, apa langsung kontan gitu. Terus sama ini Pak, anak-anak kan dapat buku panduan. Buku panduan itu ada yang sudah sobek, tapi yang seperti kemarin-kemarin itu anak-anak harus mengganti, padahal itu terimanya sudah sobek. Mohon nanti bisa dibicarakan sama perpustakaan gitu. Seperti itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kepada Bapak Kepala Sekolah untuk tanggapi nanti. Ya, terima kasih. Untuk sumbangan sukarela itu diangsur sesuai kemampuan, sesuai dengan kondisi kemampuan Bapak Ibu lah, pokoknya tidak ada paksaan tekanan lah ya. Monggo rawuh ke sekolah untuk mengangsur, tidak harus sekarang ya, kapan itu tadi ya plafonnya 300, syukur menyumbang sesuai dengan kemampuan lagi. Yang kedua, untuk buku yang sudah sobek ya nanti biar diganti oleh sekolah ya, nanti sekolah kalau memang bukunya kekurangan, rusak berat, diganti oleh sekolah, tidak dibebankan ke peserta didik. Nanti rawuh ke sekolah saja nggih. Kalau anak saudara tidak nyaman itu kok terimanya sobek, ya saya minta nanti di perpus masih ada buku-buku yang kondisinya lebih baik. Kalau memang ada yang lebih baik, kenapa harus yang dipinjamkan yang kondisinya sobek? Sehingga begitu nggih. Nanti saya minta konfirmasinya Pak Rawuh saja untuk diganti nggih, melalui petugas perpus atau menemui saya dulu, nanti saya antar ke perpus. Terima kasih Pak atas kepedulian usulannya. Terima kasih, sangat bagus. Sama-sama. Demikian tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah. Saya minta. Yang lain. Monggo untuk penanya yang lain dipersilahkan. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Dari siapa? Dari Aldio Rizky Andri. Ya Mas Aldio, saya persilakan. Walinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan tentang tadi perkataan dari Bapak Kepala Sekolah bahwa tidak usah ada tugas yang banyak atau sulit dengan alasan daring. Kalau tidak diberi tugas yang sulit, kapan siswa dapat berkembang? Terus kan tugas guru itu untuk mendidik siswa. Kan bisa setiap hari siswa melakukan Zoom tatap muka pelajaran dengan daring, dengan menggunakan Zoom bersama gurunya. Sesuai mapel tiap harinya gitu Pak. Kalau sehari tanpa sekolah itu mesti siswa bisa main. Terus kalau nggak sekolah, sehari itu nggak sekolah, paling kan tugas. Kalau cuma dikasih tugas, kapan siswa itu bisa paham gitu Pak dengan pelajarannya. Itu baik Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Ini juga mohon untuk dipahami. Untuk tugas, memang sesuai dengan surat edaran Permendikbud nomor 1 tahun 2021, itu disesuaikan dengan kemampuan, tuntutan, kompetensi peserta didik. Ini kalau masa normal itu 100%, ini dipatok paling tidak 60% itu maksimal, itu Mas. Ya. Oleh karena itu tentunya pengertian tugas yang lebih ringan artinya tidak seberat seperti masa-masa normal itu. Tentunya kalau di sini ada 11 mata pelajaran, setiap minggunya memberikan tugas, ya minggu depan juga ada tugas lagi ya. Tentu bagi anak ini, bagi yang mampu nggak apa-apa ya, Zoom terus atau meeting terus, tapi itu jelas menyedot
kuota cepat habis ya. Ini juga terkait dengan itu. Oleh karena itu saya akali. Tugasnya tidak setiap minggu pasti. Kalau interaksi, komunikasi, pembelajaran pasti ya. Tapi tidak setiap ada tatap muka pasti ada tugas. Oleh karena itu kalau memang mau ada tugas, jumlahnya relatif. Kalau ketika normal itu misalnya ya soal PKN kadang-kadang sampai 20, 25 itu normal. Tapi kalau ini pandemi ya jangan banyak-banyak. Yang penting bisa mewakili materi yang disampaikan hari itu saja. Ya, maka tanpa mengurangi mutu tentunya. Ya, tentu standar penilaiannya juga akan menyesuaikan. Terus yang lain-lain saya sependapat itu. Tadi pertanyaannya, memang tugas guru adalah membimbing siswa melakukan interaksi pasti minimal Japri, WA, dan ini dimaksudkan adalah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan belajar. Misalnya di sekitar SMP 6 Sumberadi, Candi Mulyo itu enggak sulit, tapi di daerah-daerah yang pelosok kadang sinyalnya sulit. Oleh karena itu kami membuka forum konsultasi tugas. Tapi tentu harus menjalankan protokol kesehatan yang ketat ya, karena di sekolah itu harus izin orang tua, harus pakai masker, sebelum konsultasi wajib mencuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun. Itu adalah mengkonsultasikan tugas-tugas yang dirasa sulit. Saya sudah terbiasa melayani anak, biasanya untuk kuis atau soal-soal pakai Google Formulir, hingga mereka langsung tahu. Ya. Ada anak yang, Pak, yang pertama kami mengerjakan nilainya 60, apa kira-kira boleh mengerjakan? Misalnya saya batasi, boleh memberikan 2 atau 3 kali tanggapan. Nanti mengerjakan yang kedua karena sudah tahu yang pertama kali kesalahannya apa, akhirnya nilainya meningkat. Ya, yang saya pakai yang lebih tinggi karena saya tidak merugikan anak. Lalu yang kedua itu anak-anak yang tidak bisa mengakses itu seperti panjenengan mungkin HP-nya bagus ya. Kalau HP-nya sederhana tidak bisa menemui saya suruh catat jawabannya saja di kertas, foto kasihkan saya layani sama Mas Tuhan. Gitu nggih. Jadi seorang guru itu harus bijak, harus luas ya, tidak boleh ya mempersulit peserta didik, apalagi ini masa-masa pandemi gitu. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus. Ini Mas, ini pandai sekali nampaknya, anak pandai lah ya. Saya doakan nanti putra-putrinya sukses ya, apalagi ini kelas 9. Dan lagi-lagi kelas 9 tantangannya ke depan adalah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, semoga anak-anak kita tidak hanya cukup SMP, tapi bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada lagi. Demikian tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah. Ada satu penanya lagi ini. Ya, halo. Pak Uda. Iya, ya Uda Haria nih, Pak. Iya, terima kasih. Saya persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nun sewu Pak, niki badhe tanglet sekedhik mawon terkait dengan buku, Pak. Ya, itu anak saya Uda Haria itu kan jumlah bukunya berapa ya? Kemarin sudah banyak tugas kan, terpaksa harus pinjam sana pinjam sini. Itu baru terima sekitar 3 buku saja Pak dari semua total buku yang disediakan pihak sekolah. Dan kemarin kami sudah datang ke Perpus tentang pengadaannya, kapan datangnya itu belum ada kepastian jadwalnya Pak. Minta dipertegas untuk datangnya buku-bukunya itu kapan Pak, supaya bisa pembelajaran bisa dimulai. Nah, ya, terima kasih Pak. Itu aja Pak, hanya buku aja yang belum komplit Pak. Mohon dikompletin supaya secepatnya Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini masukan yang baik. Tentu kami sebagai pihak yang melayani akan berupaya semaksimal mungkin ya Pak Nggih. Mungkin itu nanti kalau memang kekurangan ya kami harus membeli, kalau membeli sulit karena ini pandemi akan kami fotokopikan, tapi tolong saya dibuatkan catatan-catatan
dari 11 buku itu yang sudah ada apa, yang belum apa, ya, sehingga nanti kami menginventarisir. Ya nanti segera, ya, Pak, tidak harus hari Iya, ini. nanti laporannya ke Perpus atau ke Bapak langsung, Pak? Ya dua-duanya supaya saya bisa mengendalikan, Pak. Ya, karena saya bisa menyampaikan ke petugas Perpus karena ini layanan terbaik. Ini yang baru diterima, Pak. Oh, informatika itu masih bagus, Pak. Itu bukunya, Pak. Ya, Kami baru diterima beli. ini terus fotokopian seni budaya. Ya. Ya, ini yang diterima. Lalu yang ketiga IPS. IPS. Berarti selain ya, itu belum ada. Belum ada. Ya, 9 buku berarti kurang. 8, iya. Pak. 8 buku, nggih. Terima kasih, Iya. Pak. Ini sudah jelas, Pak. Nanti selain TIK, seni budaya dan IPS berarti kami siapkan. Kami akan konfirmasi ke petugas Perpus. Terima kasih, Pak, atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, Pak. Kami buka satu penanya lagi. Satu penanya lagi, nanti yang lain bolehlah pakai WA, nggih, pakai chat. Silakan. Perusahaan 300.000. Bisa dicicil mulai. Ibu dari Nafisatul Atikoh, nggih. Saya persilakan, Bu. Tanya soal pembayaran. Kan anak saya ada 2, yang satu kelas 9F sama 9E. Nah, ada keringanan enggak ya, Pak? Ya, yang sudah-sudah itu ada, Bu. Yang sudah-sudah itu garis komite, nanti keringanannya Ibu langsung saja matur ke tim sekolah, Bu, nggih. Barangkali di sini nanti itu boleh. Ya, karena kondisi intinya ada kebijakan dari sekolah, ya. Ya. Itu nggih, Bu. Ya, Oke, pasti kami memahami kondisi orang tua. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Nanti yang lain Bapak Ibu kalau memang ingin berkomunikasi bisa lewat WA ke kepala sekolah atau tim, ya. Nanti biar disampaikan atau rawuh ke sekolahan, tapi dengan protokol kesehatan nganggo masker, ya, di jam dinas, ya. Terima kasih atas kepedulian, perhatian, partisipasi dan dukungan dari Bapak Ibu orang tua wali, utamanya kelas 9. Terima kasih, semoga putra-putrinya sehat, selamat, dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian beberapa pertanyaan sudah masuk. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang menjadi permasalahan dari Bapak Ibu sekalian. Rangkaian acara dari awal sampai akhir sudah kita lalui bersama. Tiba saatnya acara TLW yaitu penutup. Sebelum itu, apabila kami sebagai pembawa acara lebihnya mohon maaf. Mari kita bersama acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil alamin. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kayak sing anu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sahur. Tuh. Wabarakatuh. Tuh.